Saya cukup bangga karena telah diundang untuk bergabung di studio podcast 151 Binaya yang cukup luar biasa ini. Mungkin ini adalah satu-satunya podcast untuk tingkat korem di jajaran TNI Angkatan Darat. Hai sahabat 151 Binaya Podcast, apa kabar semuanya? Tentunya pasti baik. Pada kesempatan yang perdana kali ini, kembali lagi bersama saya Serdako Atela, ditemani host kita yang cantik dari Ambon. Nah, termasuk keluarga besar TNI AD juga loh, yang dinas di jajaran Korem 151 Binaya. Hai, apa kabar semuanya? Saya Queen Dos Santos Santana, putri dari Kapten CAJ Laurindo Dos Santos. I'm very happy join us with 151 Binaya Podcast. Salam kenal. Baik, sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada. Nah, saya perlu menjelaskan nih bahwa bagi followers yang baru pertama kali menonton di channel ini, saya ucapkan selamat datang di Rumah 151 Binaya Podcast. Nah, di sini segala hal tentang program teritorial Korem 151 Binaya akan dibahas secara tuntas. Dan di episode kita kali ini, dalam 45 menit ke depan, saya Serdako Atela dan Koimbra akan menemani kalian melalui Rumah Podcast 151 Binaya yang dapat disaksikan melalui 151 Binaya Official YouTube Channel. Nah, Kak Ella, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih dari Jakarta. Nah, siapa tuh? Nah, kita akan mendengarkan suara hati dari beliau, seorang narasumber kita yaitu Bapak Brigjen TNI Ahmad Dayang Leo, SHMH, Irlat Itjen TNI, Pengendali Teknis. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Apa kabarnya, Bapak? Baik. Selamat datang di podcast 151 Binaya. Welcome to Ambon, Mr. General, because Ambon is our beautiful paradise island. Semoga selama Bapak di Ambon selalu happy dan menikmati pot-pot destinasi wisata di Ambon ya, Pak. Baik, selamat pagi Miss Koimbra dan Miss Ella. Siap, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala saya masih diberi kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan tentunya untuk mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini. Amin. Amin, Amin. Bapak. Siap. Saya cukup bangga karena telah diundang untuk bergabung di studio podcast 151 Binaya yang cukup luar biasa ini. Mungkin ini adalah satu-satunya podcast untuk tingkat korem di jajaran TNI Angkatan Darat. Sekali lagi tentunya saya mengucap terima kasih Miss Koimbra, Miss Ella. Siap, Bapak. Saya adalah Brigjen TNI Ahmad Dayang Leo, SHMH, di mana jabatan sehari-hari saya adalah sebagai Irlat atau Inspektur Bidang Latihan di Inspektorat Jenderal TNI. Kebetulan kedatangan saya di podcast ini sekaligus dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan audit periode ketiga, di mana dalam tim ini saya bertugas selaku pengendali teknis tim F yang disebutkan oleh Itjen TNI. Saya sendiri merupakan alumni Akademi Militer tahun 1991. Saya pernah berdinas di Kodam 15 Patimura ini yang dulu masih bernama Kodam 16 Patimura. Siap, betul, Bapak. Kebetulan saat itu saya menjabat sebagai Pamen Staf Ahli Pangdam 16 Patimura di bidang operasi militer perang. Demikian. Izin Bapak Jenderal, walaupun saya anak tentara, tapi selama ini saya masih belum tahu nih secara utuh tentang Itjen TNI. Sehingga saya mohon izin bertanya,
Bagaimana sih tugas Itjen TNI dan melaksanakan audit di daerah khususnya di Korem 151 Binaya? Mohon izin boleh dijelaskan Bapak? Baik, Miss Ella dan Miss Koindra, tentunya kedatangan kami di sini merupakan amanah dari tugas yang diemban oleh Itjen TNI, di mana tugas Itjen TNI adalah membantu Panglima TNI dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap daya guna, hasil guna, tepat guna, tertib hukum di bidang pembinaan kesiapsiagaan, penggunaan dan pengembangan kekuatan serta perbendaharaan di lingkungan TNI. Nah, kegiatan ini tentunya memiliki payung hukum. Ada 3 payung hukum yang mendasari tugas tersebut. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Pertahanan nomor 16 tahun 2023 tentang perubahan atas Permenhan nomor 19 tahun 2020 tentang pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Di mana dalam peraturan tersebut pada pasal 11 itu ditegaskan bahwa Itjen TNI sendiri melaksanakan pengawasan internal terhadap pembinaan kesiapsiagaan, kemudian penggunaan dan pengembangan kekuatan serta perbendaharaan di lingkungan TNI. Payung hukum yang kedua, yaitu adalah Peraturan Panglima TNI nomor 16 tahun 2014 tentang SPIP. SPIP ini kalau dipanjangkan adalah Sistem Pengawasan Internal Pemerintah yang ada di setiap kementerian dan lembaga di Indonesia ini. Salah satunya adalah TNI. Nah, kami dari peraturan Panglima tersebut tentunya melaksanakan kegiatan SPIP itu di lingkungan TNI. Sedangkan yang ketiga adalah keputusan Panglima TNI nomor Kep 1410 Romawi 12 tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang petunjuk penyelenggaraan audit intern TNI yang menegaskan bahwa Itjen TNI menyelenggarakan kegiatan audit di UO Mabes TNI, UO Angkatan, dan Kotama Operasional dan Balapus. Demikian. Sekarang saya jadi mengerti dan memahami. Mungkin nanti saya akan menjelaskan ke teman-teman saya yang ada di kampus bahwa betapa mulianya tugas Itjen TNI dalam melaksanakan pengawasan terhadap satuan kerja di wilayah Maluku. Demi untuk menertibkan administrasi agar tidak terjadi penyelewengan, luar biasa institusi TNI sangat profesional. Izin Bapak, nah kebetulan saya nih anak dari prajurit Angkatan Darat juga, kebetulan orang tua saya berdinasnya di jajaran 151 Binaya juga. Siapa Pak? Mohon arahan Bapak bagaimana pola pengawasan Itjen TNI selaku APIP Bapak Izin. Mohon dijelaskan Bapak Izin. Baik Miss Ella. Siap. Kami Itjen TNI dalam melaksanakan kegiatan audit yang dilakukan di jajaran TNI itu melaksanakan dengan menggunakan 3 pola. Yang pertama adalah pola pre, dipanjangkan pre-audit. Ya. Kemudian ada pola karena audit, dan yang terakhir adalah pola post-audit. Di mana penjelasannya untuk ketiga pola tersebut, pre-audit adalah kegiatan yang kita laksanakan dalam tahap perencanaan, pada tahap perencanaan. Di mana dalam kegiatan tersebut, setelah kita mendapat surat perintah untuk membentuk tim pengawasan, maka tugas kami melaksanakan pengumpulan data. Data yang kami kumpulkan, kemudian kami analisa, kami teliti, sehingga hasil dari analisa dan penelitian tersebut kita tuangkan ke dalam suatu produk yang bernama Program Kerja Audit atau namanya PKA. Nah, itulah yang menjadi dasar bagi kita pada saat kita melaksanakan kegiatan audit di satuan-satuan agar supaya sasaran yang kita inginkan itu dapat fokus pada program-program yang ingin kita laksanakan. Jadi tidak
melebar kemana-mana, tapi khusus memang yang akan kita lakukan. Itu untuk kegiatan pre-audit. Nah, setelah kami memaparkan kepada pimpinan, ini ada Bapak Inspektur Jenderal TNI yang saat ini dijabat oleh Bapak Laksamana Madya TNI Hadi Hartanto. Kami melaksanakan kegiatan di satuan dengan menggunakan pola current dan post. Apa itu current? Current adalah kita melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan atau sedang berjalan. Sedang berjalan. Sedangkan kalau kegiatan post audit itu sendiri adalah pola gimana kita melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap program atau kegiatan yang setelah dilaksanakan. Dan tentunya perlu kami jelaskan pula bahwa audit Ijen TNI periode 3 tahun 2024 ini, ya ini tentunya melakukan penilaian terhadap apa? Terhadap tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan tingkat efektivitas, efisien dan ekonomis. Dalam istilah di inspektorat kita menyingkat dengan istilah 3E. 3E. Apa itu Bapak? Nah, 3E itu yang saya sampaikan tadi. Iya, siap. Ekonomis, efektif, dan efisien. Siap. Ya. Dalam melaksanakan kegiatan di bidang operasi tentunya latihan, di bidang umum, bidang logistik, dan perbendaraan. Tentunya ini dengan tetap mempertimbangkan proses bisnis sasaran atau program kegiatan yang kita akan audit. Kemudian kita mengidentifikasi dan menilai risiko strategis serta risiko operasional dan memperhatikan langkah-langkah untuk mendeteksi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau istilah dalam audit itu adalah fraud, penyimpangan. Demikian. Siap Bapak, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Baik Bapak, untuk selanjutnya kami mau bertanya satu pertanyaan lagi Bapak. Jangan bosan-bosan kami bertanya Bapak izin. Siap Bapak. Izin Bapak, bagaimana sih fungsi Itjen TNI sendiri selaku APIP? Mohon izin dijelaskan Bapak, supaya kami yang berdinas di wilayah paling timur ini dapat mengerti secara seksama Bapak. Fungsi Itjen TNI sendiri ini sama dengan selaku APIP ya. Ini sama berlaku di semua APIP atau aparat pengawasan internal pemerintah. Di setiap lembaga, kementerian maupun satuan-satuan yang sudah ada. Ada 3 fungsi yang kita lakukan dalam melaksanakan kegiatan ini. Yang pertama adalah sebagai konsultan partner. Apa itu konsultan partner? Konsultan partner adalah kita APIP ya di lingkungan Itjen ini berlaku sebagai mitra kerja dari entitas atau satuan atau lembaga yang akan kita awasi, di mana kita memberikan masukan dan saran tentang pertanggungjawaban program kerja dan anggaran yang sudah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai quality assurance. Apa itu quality assurance? Quality assurance ini adalah kami APIP dari Itjen TNI berperan sebagai penjamin mutu. Penjamin mutu memberikan informasi kepada pimpinan bahwa prinsip akuntability yang selama ini sudah ditetapkan itu dapat terpenuhi akuntability-nya atau akuntabilitasnya. Ya. Sedangkan yang ketiga, kita bertindak selaku early warning system. Sesuai dengan artinya, maka dalam kita melaksanakan pengawasan ini tentunya sejak dini guna mencegah terjadinya penyimpangan dan kesalahan yang dilakukan oleh entitas. Nah, itulah tugas-tugas yang dan fungsi dan pola Itjen TNI dalam melaksanakan kegiatan audit TNI di seluruh jajaran TNI. Dari Bapak, siap Bapak. Izin Bapak sebagai close statement, mungkin ada yang perlu Bapak sampaikan kepada kami di ruang podcast 151 Binaya ini, supaya para pemirsa yang di rumah juga bisa tahu Bapak izin. Silahkan Bapak. Baik, Bismillah, Bismillah. Tentunya dalam setiap kegiatan kita memiliki harapan, memiliki hoping.
Saya selaku Irlat Ijen TNI yang mana dalam kegiatan ini selaku pengendali teknis dari tim yang turun dari Ijen TNI di wilayah Maluku ini sangat berharap bahwa dengan adanya audit dari kami semoga bisa melengkapi segala kekurangan yang ada dan pembelajaran bagi kita semua serta bisa diperbaiki secara komprehensif. Nah, tentunya diharapkan ke depan ini kita Kodam 15 Patimura ini khususnya Korem 151 Binaya dalam melaksanakan tugasnya itu bisa menjadi yang terbaik atau sering kita mengatakan do the best. Tentunya Kodam 15 Patimura khususnya Korem 151 Binaya ini dapat menjaga wilayah Maluku dan Maluku Utara secara profesional. Terima kasih. Siap. Sahabat setia podcast 151 Binaya dimanapun berada, demikianlah sekilas info dari tim Ijen TNI di wilayah Maluku. Semoga bermanfaat bagi kita semua ke depan demi untuk menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Salam kompak dari Maluku Tanah Para Raja. Jangan lupa nih like, comment, share, subscribe, dan viralkan video ini. KMS aman, NKRI harga mati. Siap Bapak, terima kasih Bapak. Tunggu lama di sini, minggu setengah mati. Yang malam berjanji, kita sabar menanti. Selalu sampai mati. Biar kita bisa jauh, kita kasih janji.